Halo Sobat Bio, kembali lagi di channel Bioma TV nih. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang organ-organ pada sistem ekskresi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proses pembentukan urin yang terjadi di ginjal. Kira-kira gimana ya proses terbentuknya? Daripada penasaran, yuk kita simak bareng-bareng. Baiklah, proses pembentukan urin itu terjadi di ginjal, tepatnya di bagian nefron ginjal ya teman-teman. Nah, pembentukan urin ini diawali dengan proses yang namanya filtrasi atau penyaringan darah dari protein dan sel-sel darah. Sehingga protein dan darah itu tidak boleh ikut keluar bersamaan dengan urin. Nah, teman-teman, filtrasi ini terjadi di bagian glomerulus yang nantinya akan menghasilkan urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan juga urea. Selanjutnya, urin primer hasil filtrasi akan ke tahap berikutnya, yaitu reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini merupakan penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, natrium, kalium, klor, asam bikarbonat, dan juga kalsium. Teman-teman, reabsorpsi ini terjadi di TKP atau tubulus contortus proximal. Hasil dari reabsorpsi merupakan urin sekunder yang mengandung zat sisa limbah nitrogen, urea, dan juga air. Kemudian, urin sekunder akan bergerak ke bagian lengkung Henle, di mana pada bagian menurun lengkung Henle ini, urin sekunder itu bersifat hipotonik, artinya konsentrasi airnya lebih tinggi, sehingga air akan meninggalkan tubulus ginjal. Namun, ketika urin sekunder sudah mencapai pada bagian menaik lengkung Henle, maka sifatnya akan berubah menjadi hipertonik, sehingga NaCl akan direabsorpsi atau diserap kembali oleh pembuluh darah. Selanjutnya, urin sekunder akan bergerak menuju tubulus contortus distal dan mengalami proses augmentasi atau pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Hasil akhir dari augmentasi ini berupa urin sesungguhnya atau urin jadi yang mengandung urea, asam urin, amonia, zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, serta garam mineral. Tahapan yang terakhir yaitu pengumpulan urin pada bagian tubulus collectivus. Nah, pada bagian tubulus collectivus ini terjadi reabsorpsi garam atau NaCl sehingga proses ini akan menentukan kadar garam yang terkandung dalam urin. Selanjutnya, urin yang berada di bagian tubulus collectivus akan bergerak menuju kandung kemih melalui ureter. Nah, setelah itu, urin yang berada di kandung kemih akan dikeluarkan keluar tubuh melalui uretra. Jadi beda ya antara ureter dengan uretra. Kalau ureter itu adalah saluran untuk menuju kandung kemih, sedangkan kalau uretra itu adalah saluran untuk mengeluarkan urin keluar tubuh. Volume urin yang dikeluarkan oleh setiap orang itu berbeda-beda tergantung beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu diantaranya adalah hormon antidiuretik, usia, suhu atau cuaca, kondisi kesehatan, kemudian aktivitas dan gaya hidup, serta jumlah air yang diminum. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai proses pembentukan urin. Semoga bisa dipahami ya penjelasannya dan ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.